sama channel Kumaha Damangcu. Gimana? Masih suka lama di kamar mandi? Pada kesempatan hari ini, Sari Rasa akan membawakan alur film yang berjudul The Journey of Natigan yang rilis tahun 1985. Bercerita tentang seorang gadis muda yang berusaha bertahan hidup sampai berteman dengan serigala demi bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Penisirin gimana ceritanya? Jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Alkisah di tahun 1935 terjadi penurunan ekonomi besar-besaran dan di sebuah pabrik para pekerja banyak yang berdemo menuntut hak-hak mereka. Di samping itu, kita akan diperkenalkan lagi dengan 3 orang anak, yaitu Nettie, seorang gadis tomboy beserta 2 teman laki-lakinya, Frank dan Louis. Ned yang datang bersama dengan Gunn ayahnya kemudian mengajak teman-temannya itu untuk ikut dengannya ke sebuah tempat. Benar saja, mereka sekarang berada di kamar mandi laki-laki dan mencoba untuk merokok secara diam-diam di sana. Frankie yang mendengar keributan orang-orang di luar dengan entengnya langsung menyebut ayah Nettie sebagai seorang komi atau komunis. Kenapa begitu? Karena menurut ayahnya Frankie, Gunn adalah orang yang kejam. Mendengar itu, Ned tidak terima. Dia yang kesal dengan Frankie pun tidak segan-segan memukul dan akhirnya pertengkaran tak bisa dihindarkan. Scene berpindah ke rumah. Ned yang mendapatkan luka di pipi lalu mulai diobati oleh ayahnya. Kemudian, Ned mulai bertanya tentang perkataan Frankie tadi. Apakah benar ayahnya itu seorang komi atau bukan? Ayah menjawab bukan, dan itu cukup membuatnya lega. Ayahnya ini tampak menyayangi Ned, namun ia tetap harus memperjuangkan hidupnya agar mereka bisa makan. Sebelum tidur, Ned sempat melihat ayahnya yang kebingungan karena keuangannya sedang menipis. Keesokan harinya, Ned mengantar ayahnya untuk mencari kerja. Seusai itu, Ned kembali bermain lagi bersama 3 temannya. Mereka ini sangat suka sekali menonton Mickey Mouse. Namun karena keterbatasan mereka, akhirnya mereka terpaksa diam-diam mengintip ke rumah orang lain. Tapi karena Ned mendengar seseorang akan mempergoki mereka, Ned dan kawan-kawan langsung kabur. Dan di waktu yang sama, tidak sengaja Ned menemukan seekor anjing di samping tempat sampah. Tanpa ragu, Ned segera mengambil anjing itu dan membawanya ke tempat temannya yang ada di pasar. Ia lalu memperkenalkan anjing yang baru ia temui kepada kawannya itu. Sementara di tempat lain, ayah Ned berhasil mendapatkan pekerjaan. Tapi ternyata pekerjaan itu tak sesuai ekspektasinya, di mana Gunn diharuskan pergi ke negara bagian Washington dan sudah pasti Ned akan ditinggalkannya. Gunn sempat protes dan akan menolak tawaran itu. Tapi karena dia dan anaknya pasti membutuhkan makan dan kehidupan yang layak, Gunn menerima pekerjaan tersebut. Karena bus yang akan membawanya sebentar lagi tiba, Gunn bergegas mencari Ned untuk memberitahunya. Tapi sudah lama ia mencari dan bertanya kepada beberapa teman Ned tak kunjung ditemukan. Ia tahu bahwa pekerjaan ini sangat berat dan diharuskan untuk meninggalkan Nettie. Dan dengan terpaksa, ia pergi menemui Connie, si wanita menyebalkan, dan memintanya untuk mengurusi Ned selama ia pergi. Di sana, Gunn berusaha meyakinkan Connie jika Ned adalah gadis yang penurut. Dia juga berjanji akan segera mengirim surat dan uang untuk ongkos Ned naik kereta menuju tempatnya bekerja nanti. Tapi beberapa saat sebelum bis berangkat, Gunn sempat menunggu di luar, barangkali Ned akan muncul. Tapi karena tidak ada tanda apa-apa, dengan kesal dan menyesal, Gunn pun masuk ke dalam bisnya. Singkatnya, ketika malam tiba, Ned pulang ke rumah sambil membawa anjing yang ia temukan tadi. Ia bingung dan tidak percaya ketika Connie memberitahu jika ayahnya telah pergi. Dirinya yang mendapatkan surat pun kemudian langsung masuk ke kamar untuk membacanya. Surat itu berisi permintaan maaf sang ayah yang terpaksa harus meninggalkan Ned sendirian di rumah. Selain memberitahu kemana Gunn pergi, Gunn ternyata memberikan sebuah liontin dengan foto Gunn dan almarhum istrinya. Keesokan harinya, Ned mulai merasa telah hidup sendirian. Ia terus menunggu surat dari ayahnya, tapi sayang, hasilnya nihil.
Dan gara-gara Connie bertanggung jawab atas dirinya, hidup Ned semakin tidak nyaman. Karena Connie begitu posesif dan agresif kepada Ned, bahkan untuk keluar saja ia tidak boleh. Suatu hari setelah berjalan-jalan dengan anjingnya, Ned pergi ke pasar untuk bertemu dengan Sherman. Di sana, Sherman memberitahu Ned, jika ingin bertahan hidup, maka Ned harus mempunyai nyali besar. Setelah itu, Ned pergi ke rumah temannya Frankie, yang ternyata rumahnya kena gusur. Frankie dan keluarganya diusir dan diperlakukan tidak baik. Ned yang melihat itu pun berusaha menolong dengan melempari para polisi itu dengan batu, tapi malah dia yang akhirnya tertangkap. Disitulah Connie langsung memarahi Ned dan menguncinya di kamar agar Ned tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi Ned yang memang cerdas berusaha membuka kunci pintu menggunakan pisau kecilnya dan memutuskan untuk kabur diam-diam setelah mengetahui jika Connie berniat ingin mengirimnya ke panti asuhan. Dirinya lalu meletakkan anak anjing di sebuah gudang dan memberanikan diri untuk menyelinap ke gerbong kereta. Ketika berusaha naik, Ned hampir aja jatuh, tapi beruntungnya ia ditolong oleh penumpang gelap lain bernama Harry. Singkatnya, ketika pagi tiba, Harry menyuruh Ned untuk kabur dan jangan sampai tertangkap oleh polisi kereta api. Setelah melompat dari kereta, Ned sekuat tenaga lari dari kejaran polisi dan masuk ke pemukiman warga. Di sana, Ned terpaksa mengambil makanan dari tong sampah karena perutnya sudah sangat keroncongan. Selanjutnya, Ned kembali melanjutkan perjalanan dan iseng masuk ke dalam ruangan dan melihat pertarungan anjing di sana. Ned yang melihat merasa ngeri sekaligus kasihan pada anjing itu. Ketika si serigala berhasil memenangkan pertarungan, hewan itu berusaha untuk kabur. Orang-orang pun sontak berusaha menangkapnya. Tapi karena serigala itu mampu melawan mereka, dibantu oleh Ned, dia pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Seusai dari tempat itu, Ned pergi ke gerbong kereta lain untuk tidur. Tapi tanpa ia sangka jika serigala tadi juga berada di gerbong yang sama. Di tempat lain, ayah Ned yang sudah bekerja menelpon Connie untuk menanyai keadaan Ned. Mengetahui jika Ned kabur dari rumah, Gunn marah besar kepada Connie dan menyuruh wanita itu untuk segera melaporkannya kepada polisi. Di balik kepanikan Gunn, ada Nettie yang sedang santuy nebeng kereta untuk sampai ke lokasi ayahnya bekerja. Tapi sungguh naas nasibnya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Colorado, rantai kereta tiba-tiba patah dan kereta mengalami kebakaran. Ned pun terjatuh, tapi untungnya dia masih bisa menyelamatkan dirinya. Begitu juga dengan si serigala. Ia lalu berlari masuk ke dalam hutan mencari serigala itu. Seharian Ned mencari dengan menyusuri hutan yang sepi itu. Hingga ketika dia sedang minum di aliran sungai, tanpa ia sadari ternyata di seberang sungai itu sudah terdapat serigala yang dicarinya. Tapi anehnya, serigala itu langsung pergi setelah memberi Ned seekor kelinci. Mungkin dia mengucapin terima kasih kali ya. Ned kemudian langsung memotong si kelinci dan membuat perapian untuk membakarnya. Tapi sialnya, baru aja menikmati makanan hari itu, hujan tiba-tiba turun dan Ned terpaksa harus mencari tempat berteduh. Singkatnya, ia memasuki gua yang ternyata di dalamnya sudah ada serigala. Sempat merasa takut, Ned berkata kepada serigala itu, ia nggak peduli apa yang akan serigala itu lakukan, karena Ned tidak akan pernah keluar dari gua tersebut. Dan tanpa Ned sangka jika kehadirannya kini telah diterima baik oleh si serigala. Mereka yang sudah dekat pun kemudian mulai bermain dan berusaha untuk bertahan hidup bersama. Ned mengikuti serigala yang sudah ia panggil dengan nama Wolfie itu ke tepi sungai untuk minum. Dan tidak sengaja malah menemukan sebuah rumah. Tanpa Wolfie, Ned masuk ke dalam rumah itu dan meminta sedikit makanan dari penghuni rumah. Si istri yang lagi hamil sangat baik kepada Ned, tapi suaminya agak tidak suka, apalagi ketika dia tahu jika Ned memiliki teman seekor serigala. Karena sudah diperlakukan dengan baik, Ned balik membantu dengan mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari, dan juga menemani si istri yang sedang kelelahan karena sudah hamil besar. Ketika Ned sedang ngobrol-ngobrol, di luar Wolfie berusaha mengusir para rubah yang berniat memakan ternak milik keluarga itu. Tapi sialnya, si suami malah menyangka jika Wolfie lah yang akan memakan ayam-ayamnya.
Dia lalu ditembak berkali-kali, untungnya Nate datang tepat waktu dan menyelamatkan dirinya. Kembali ke Gunn yang menelpon Connie lagi untuk memastikan Nate berhasil ditemukan atau tidak. Tapi seketika Gunn terdiam dan nampak pasrah. Ternyata gara-gara Connie memberinya kabar bahwa Nate tidak berhasil ditemukan, polisi malah menemukan dompet Nate yang tergubur di rel kereta Colorado. Padahal Nate sendiri masih mengembara bersama si Wolfie ke belahan Amerika. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah kota kecil. Di sana Nate mencoba meminta sedikit makanan pada seseorang, tapi dirinya malah diusir dan bertemu dengan para remaja gelandangan. Salah satu dari mereka lalu menghampiri Nate dan menawarnya pertolongan. Kita panggil aja Asep biar gampang ya. Walaupun awalnya mereka agak-agak menggoda Nate, tapi karena si Wolfie terus melindungi Nate, akhirnya dia dibawa ke sebuah camp untuk berkumpul dan makan bersama. Nate yang berpikir jika mereka cukup baik pun mencoba untuk menyesuaikan diri. Dia bahkan mau tidak mau harus mengikuti peraturan Asep agar mereka bisa tetap makan. Hari itu mereka berencana untuk mencuri seekor banteng di sebuah peternakan. Di sini Nate bertugas untuk menggiring si banteng menuju truk yang sudah disiapkan oleh anak-anak lain. Awalnya Nate takut, tapi berkat bantuan si Wolfie, banteng itu pun berhasil dipindahkan ke dalam truk. Mereka sempat mendapat kendala di sini karena truk tiba-tiba mogok. Wolfie juga tiba-tiba menjauh dan membuat Nate kebingungan. Anak-anak pun dengan cepat membantu mendorong truk, sedangkan Nate berusaha mengajak Wolfie untuk pergi. Tapi sayangnya dia malah ketinggalan dan tertangkap oleh pemilik peternakan. Nettie kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sana ia diinterogasi oleh pihak kepolisian dan karena para polisi menganggap Nettie sudah menjadi yatim piatu, ia dipindahkan ke asrama cewek. Hidup Nettie di sana seperti di penjara. Pagi hari ia harus berolahraga, tidur pun harus tepat waktu dan mengikuti aturan-aturan lain dari petugas. Pagi itu setelah berolahraga, Nettie tak sengaja melihat Wolfie kesayangannya telah dijual kepada seseorang bernama Charlie. Nate pun seketika berteriak menahan mereka. Tapi dirinya malah berakhir di penjara bawah tanah. Di saat Nate kebingungan dan menangis, di sisi lain ayah Nate menemui seseorang yang telah menemukan dompet anaknya. Dirinya juga pergi ke Colorado, lokasi Nate kecelakaan. Di sana dia berharap jika Nate masih baik-baik saja dan berusaha untuk terus mencari. Setelah bebas dari hukumannya, Nate kembali ke kamar. Tapi malam itu dia berniat untuk kabur dengan menaruh bajunya dan menutup selimut agar petugas mengira dirinya masih ada di kamar. Nate lalu pergi ke kamar mandi dan mencoba membongkar ventilasi udara. Teman satu asramanya ini untungnya sangat suportif, cuk. Ia memberi topi untuk Nate agar para penjaga tidak mengetahui Nate kabur. Ia juga menutup ventilasi udara dan segera kembali ke kamar. Nate akhirnya sampai di halaman asrama. Ia menyusup ke sebuah bagasi mobil dan akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah mobil berhenti, Nate perlahan keluar dari bagasi mobil dan bertanya ke seseorang di mana letak pandai besi bernama Charlie. Setelah mendapatkan alamatnya, Nate pun segera menuju ke tempat pandai besi itu. Singkatnya, saat sampai di sana, ia melihat kotak yang membawa Wolfie tadi sudah terbuka. Tapi ternyata pandai besi ini adalah orang yang baik hati. Ia sama sekali tidak melukai Wolfie dan malah menyelamatkannya dan melindunginya. Charlie dan Nate kemudian berteman. Nate juga diberi saran untuk kabur karena orang-orang asrama pasti akan mencari dia. Si pandai besi akhirnya membantu Nate dengan memberikan sedikit uang, makanan, dan mengantarnya ke stasiun. Tapi ketika Nate membeli tiket untuk pergi ke Seattle, si tukang tiket ini malah nyepuin dia ke para polisi. Akhirnya Nate pun kabur dengan sendirinya. Sementara di tempat lain, ayahnya kembali ke kamp pemotongan kayu dan bertemu dengan bosnya untuk meminta dikembalikan ke kota. Namun bosnya ini belum bisa menyetujui apa yang diinginkan oleh Gunn. Dirinya lalu kembali bekerja, tapi di waktu yang sama ia melihat secara langsung kawannya yang jatuh dari pohon.
tahu jika posisi temannya itu hanya ada satu, Gunn meminta kepada bos untuk memberikan pekerjaan itu kepadanya. Mungkin duitnya lebih banyak kali ya. Di sisi lain, Ned dan Wolfie kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi tiba-tiba ia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang menawarkan Ned untuk menumpang di mobilnya. Awalnya masih normal-normal aja nih. Bapak itu juga sempat berbahasa basi kepada Ned, tapi ternyata bapak-bapak ini adalah salah satu jenis bandot yang sangat haus pengeceritaan. Cuk. Untungnya berkat bantuan dari Wolfie, Ned berhasil keluar dari mobil dan kabur. Ned sekarang tiba di daerah kumuh di bawah rel. Ia yang kelaparan berusaha untuk mencuri makanan. Tapi ternyata, makanan yang ia curi adalah makanan milik Harry, orang yang membantunya di Chicago waktu itu. Mereka berdua kemudian berbincang dan Harry sempat dibuat kaget dengan kedatangan Wolfie. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba Wolfie merasakan ada hal yang tidak beres. Ned yang mengetahui hal itu lalu mengajak Harry untuk mengecek. Dan benar saja, ternyata camp tersebut didatangi oleh sekelompok main streeter atau kalau di Indonesia semacam ormas yang langsung membakar camp kumuh tersebut. Terlihat api berkobar di mana-mana. Untungnya Harry dan Ned berhasil kabur dari sana. Mereka kemudian pergi ke rel untuk menunggu kereta dan pergi ke Seattle. Tapi lagi-lagi Wolfie kabur karena mendengar suara serigala lain di hutan. Ned pun bingung harus mengikuti siapa. Tapi karena ingin segera bertemu dengan ayahnya, ia pun memutuskan akan mengikuti Harry menaiki kereta. Sejenak Ned sempat merasa sedih karena kehilangan Wolfie. Namun tidak lama Wolfie muncul dari semak-semak dan berusaha mengejarnya. Wolfie terlihat berlari dengan cepat dan akhirnya ia melompat dengan amat gagah menuju kereta tersebut. Malamnya ketika kereta yang mereka tumpangi tiba di stasiun, mereka melihat di gerbong lain penumpang gelap diusir oleh kondektur kereta. Beruntungnya, Ned dan Harry berhasil bersembunyi dan segera keluar untuk melanjutkan perjalanan. Selama berhari-hari mereka berjalan melewati danau yang indah dan jalanan Amerika di musim dingin. Hingga kemudian mereka menemukan sebuah peternakan kosong yang mereka gunakan untuk beristirahat dan menghangatkan diri. Keesokan harinya mereka mencoba memanjat lagi ke kereta dengan cara yang cukup ekstrim. Mereka naik ke menara toren air dan mencoba menjatuhkan diri ke kereta itu. Tapi mereka berhasil melompat dan akhirnya sampai di Seattle. Di Seattle, Harry berhasil mendapatkan pekerjaannya, sedangkan Nettie mendapatkan info lokasi tempat ayahnya bekerja. Tapi di waktu yang bersamaan, Nettie senang dan sedih. Sedihnya karena Harry mendapat pekerjaan di California dan akan berangkat hari itu juga. Harry yang mulai memiliki perasaan kepada Ned terlihat mengajak gadis itu untuk ikut dengannya. Namun Nettie menolak karena ia harus mencari ayahnya terlebih dahulu. Dengan sangat berat hati, Ned mengantar Harry untuk pergi menggunakan bus. Dan terlihat dari pandangan mata mereka seperti tidak ingin dipisahkan. Sesaat sebelum Harry masuk bis, Ned kembali memanggil Harry dan apa yang terjadi berikutnya? Aduh adek, cinta tidak selamanya indah dek. Adek, cinta tak selamanya indah dek. Ned pun kembali ke misinya. Ia mencari ayahnya ke pabrik di mana ayahnya bekerja. Tapi ia kecewa karena jawaban yang ia dapat tidak sesuai karena ayahnya tidak ada di pabrik itu alias sudah dipindahkan. Tapi karena Ned sudah mengetahui di mana camp kayu ayahnya, Ned pun dengan nekat menyusup ke mobil pick-up agar sampai di tempat tujuan. Tapi sialnya ia malah ketahuan dan dibawa ke kantin. Di sana ia menulis surat kepada Harry untuk memberitahu kalau dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Wolfie pergi setelah mendengar suara serigala lain. Ternyata sama seperti Ned, Wolfie juga sedang berusaha mencari di mana keluarganya. Dan setelah menemukan mereka, Ned mempersilahkan Wolfie untuk pergi. Ned yang sedang sedih kemudian duduk menyendiri.
Sampai tiba-tiba staf kantor mengabari Ned kalau ia berhasil menemukan ayahnya yang ternyata sedang ada di hutan grup D. Ned pun segera menyusul ayahnya itu. Di waktu yang sama, ayahnya sedang berusaha menumbangkan pohon menggunakan bom. Tapi bom itu malah meledak lebih cepat sehingga Gunn dan rekan kerjanya pun mendapatkan luka yang cukup parah. Mereka lalu dibawa untuk diobati. Di sini Ned berhasil melihat ayahnya, tapi karena mereka naik mobil, Ned tak bisa mengejar dan akhirnya ketinggalan. Gadis malang yang sudah sangat kelelahan itu pun hanya bisa menangis. Tetapi saat ia memalingkan wajahnya, tiba-tiba ayahnya ada di belakang. Disertai dengan tangis bahagia, akhirnya ayah dan anak itu kembali dipertemukan. Lalu film pun selesai. Gak disangka loh film lawas gini punya plot yang lumayan bagus. Dan kalian inget gak sama rekaman Mimin yang judulnya Surviving with Wolf? Kayaknya mirip-mirip gitu ya. Apa? Ada yang belum nonton? Sok diklik atuh, gimana sih? Mungkin sekian dulu kali ya dari Serasa. Bye and see you!